Jadi Loli tahu batas-batas kenakalan anak-anak itu kayak apa? Loli tahu. Tahu lah. Contohnya? Contohnya kan zaman sekarang mah kan ada tuh diberitakan. Aku kan dulu sering search gitu kalau buat PR sama project gitu. Kan anak-anak zaman sekarang mah kan udah kayak gila dah orang. Nah, kalau Loli sendiri masih di bawah 18 tahun, itu pengampunannya atau perwaliannya masih ada di mamanya, di Nikita Mirzani. Ini kan berawal dari Nikita Mirzani melaporkan seseorang ya yang diduga bernama Fadel, di mana di situ ada dugaan pelecehan seksual terhadap anaknya yang bernama Loli. Ini adalah hak otonom, artinya hak tanggung jawab dari Nikita Mirzani. Karena apa? Nikita Mirzani adalah mama atau orang tua yang mengandung daripada Loli. Jadi kalau terkait Nikita Mirzani, orang tua Lori, itu adalah, kalau dari hukum ya, itu masih otoritas Nikita Mirzani. Karena Loli sendiri masih anak di bawah usia atau anak di bawah umur. Dimana kita tahu kalau terkait masalah umur, anak itu di mata hukum bisa dikatakan dia cakap akan hukum, itu harus syarat terpenuhi umur 18 tahun. Nah, kalau Loli sendiri masih di bawah 18 tahun, itu pengampunannya atau perwaliannya masih ada di mamanya, di Nikita Mirzani. Nah, kalaupun sekarang ada konflik, ini kan berawal dari Nikita Mirzani melaporkan seseorang ya yang diduga bernama Fadel, ya, di mana di situ ada dugaan pelecehan seksual terhadap anaknya yang bernama Loli. Nah, otomatis ini adalah hak ataupun domain Nikita Mirzani karena dia adalah anak kandungnya telah dilecehkan oleh orang lain yang tidak dikenal. Otomatis wajar dilaporkan ke Polres. Itu loh. Nah, kalau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya jelas di atas 5 tahun. Itu maksimal 15. Jadi, dalam hal ini, polisi harus dengan cepat dan tepat untuk menentukan kasus daripada Nikita Mirzani. Karena kita tahu, laporannya itu kan kalau nggak salah bulan September 2023. Sekarang sudah masuk bulan Januari 2025. Nah, ini kan sudah hampir berapa bulan. Otomatis kalau kita lihat daripada proses perjalanan ini kita anggap sudah terlalu lama. Karena yang kita tahu visum sudah diambil, ya, pendampingan oleh PPA sudah. Lantas juga pendampingan psikologi sudah dilakukan. Lantas juga sudah ditaruh di safe house. Nah, langkah-langkah yang memang sudah diatur di dalam undang-undang itu kan sudah terpenuhi. Tinggal pihak polisi, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, menentukan status laporan Nikita Mirzani terhadap si Fadel. Kalau memang tidak, untuk adanya satu kepastian hukum, kalau memang Polres tidak mampu untuk mengangkat kasus ini, otomatis ya diberhentikan. Jangan didiamkan berlarut-larut sehingga menimbulkan konflik ataupun polemik-polemik baru. Namun dalam hal ini yang perlu saya tegaskan dalam kacamata hukum bahwa Nikita Mirzani sudah tepat melaporkan orang yang bernama Fadel karena dianggap melecehkan anaknya. Apapun masalahnya, mau dia suka sama suka, mau saling mencintai, mau masalah itu artinya yang satu tidak mau masuk ranah hukum, tapi karena ini domain haknya otoritas di Nikita Mirzani, ya wajib ditentukan status orang ini. Itu loh. Jangankan sampai berhubungan badan, ya, pegang-pegangan tubuh aja itu sudah pelecehan. Karena anak tadi masih di dalam usia di bawah, yaitu di bawah 18 tahun, belum cakap akan hukum. Ini bukan hak asuh. Ini adalah hak otonom. Artinya hak tanggung jawab dari Nikita Mirzani. Karena apa? Nikita Mirzani adalah mama atau orang tua
yang mengandung daripada Loli atau Lori ini. Kalau saya lihat ini bukan masalah miris. Ini mungkin Loli ada orang-orang tertentu di sekitar yang mempengaruhi proses tumbuh kembang. Ya, proses tumbuh kembang daripada Loli sendiri. Jadi wajar seorang Nikita Mirzani membuat masalah ini ditaruh di ranah hukum. Agar kenapa? Orang-orang yang memang tanda kutip ya, yang membuat Loli mentalnya seperti saat ini, itu wajib diproses. Jadi udah tepat yang dilakukan Nikita Mirzani. Jadi ini udah berbeda. Artinya kalau Loli kabur dari safe house, kita mempertanyakan, kok safe house yang satu rahasia. Kedua itu dibuat oleh pemerintah untuk menangani daripada anak-anak bermasalah atau terkait kekerasan wanita. Ya, ini adalah program pemerintah yang bagus, di mana di situ jelas untuk memperlindung atau untuk menjaga daripada hak-hak wanita dan anak-anak. Nah, kalau sampai Loli kabur, itu patut dipertanyakan. Ada apa di sana? Kenapa bisa kabur? Karena saya yakin ada petugas, ada penjaga kesehatan, ada segala macam instrumen di sana. Kalau sampai itu kabur, berarti sudah bocor alamat safe house yang dimaksud. Nah, ini pasti ada peran-peran orang lain di belakang itu. Kalau memang bisa kabur demikian ya. Karena setahu kita tidak boleh ada komunikasi, HP tidak boleh. Lalu di sana juga tidak ada tontonan, artinya TV dan seterusnya. Sampai dia bisa mendapatkan komunikasi dengan orang luar, berarti ada komunikasi yang disusupkan ke Loli atau ada orang tertentu yang membawa Loli atau mengeluarkan Loli dari safe house. Nah, kalau terkait Nikita dibilang HIV, itu kan belum tentu. Karena mesti dibuktikan secara medis. Nggak bisa kita hanya ngucap ini kena HIV, itu kan nggak benar juga. Artinya jangan satu opini, yaitu suatu argumen sesat dibangun untuk menjatuhkan nama seorang Nikita Mirzani. Justru Nikita itu selalu open. Nah, ini yang kita menghargai daripada Nikita Mirzani. Dia langsung orangnya apa yang dipikirkan itu yang langsung diungkapkan. Jadi tidak ada yang namanya drama. Seorang Nikita itu betul-betul ya kalau suka ya dibilang suka, kalau tidak ya dibilang tidak. Nah, di sini yang kita bisa lihat sosok seorang Nikita, sesuatu yang tidak perlu ditutupi, ya dia akan keluarkan itu. Nah, dengan adanya press conference yang dilakukan Nikita Mirzani terkait bahwa dia tidak ada HIV, itu langkah yang tepat. Karena kenapa? Ini memang, saya tadi kan bilang, ada orang atau seseorang atau beberapa kelompok yang memang bermainkan untuk membenturkan antara anak dan ibu. Ya kita miris ya, artinya kok di zaman sekarang masih ada hubungan anak dengan ibu dicawe-cawe. Jadi gini ya, kita tidak bisa menempatkan seseorang dengan compare atau banding membandingkan. Kalau memang orang itu dalam keadaan normal, arti normal di sini dia adalah orang wanita yang memang hidupnya fine-fine aja. Artinya punya ibu, punya bapak, punya rumah tangga, punya segala macam dalam keadaan normal. Ada juga orang tua atau seorang ibu yang memang hot stop. Hot stop ini adalah seorang wanita yang memang hot stop itu yang memang semangatnya atau fighternya itu nggak pernah susut. Nah, kebetulan nih kita ini kan public figure. Otomatis kehidupan dia hari-hari, hubungan dengan siapa, pergi kemana, segala macam, pasti terdeteksi. Jadi itu bukan satu alasan menjudgment si Nikita Mirzani ini, tanda kutip, bisa dikatakan ibu yang gagal. Tidak, karena kita tidak bisa menjudge seseorang dengan satu angle. Ya, yang penting sampai detik ini yang kita lihat, Nikita itu berjuang untuk anaknya. Dan anaknya bukan cuma satu kalau nggak salah. Ada 3 atau ada 4. Nah, itulah perjuangan seorang Nikita Mirzani. Baik dia berjuang untuk profesi dia sebagai seorang artis atau public figure. Baik juga dia sebagai seorang ibu daripada anak-anaknya. Baik juga dia sebagai seorang wanita. Seorang wanita yang memang tidak ada status. Artinya dia adalah bisa dikatakan, mohon maaf, seorang janda. Single mother. Ya wajar aja dong seorang single mother punya bermain ke A, ke B, ke C, itu wajar-wajar aja. Daripada orang-orang yang kelihatannya baik, bagus,
ternyata dia ani-ani dari simpenan 5 orang gadun misalnya. Itu kan lebih parah. Gitu. Kita lihat, kalau kita lihat rekam jejak digital ya, Loli sama si Nikita ini dulu kan hubungannya bagus, artinya normal-normal saja. Nah, setelah menginjak masa puber atau masa remaja yang kalau bahasa Inggrisnya teenager, itu mulai ada satu perubahan. Terutama setelah dia di luar negeri. Mungkin karena pergaulan, mungkin karena pertemanan, mungkin karena perbedaan budaya, sehingga Loli terpengaruh, tergerus dengan kondisi saat itu. Tapi tidak serta-merta menyalahkan kondisi antara Nikita ataupun Loli sendiri. Karena masing-masing kan punya gaya hidup, punya cara hidup. Jadi ada pepatah bilang, kita lahir dari seorang ibu itu kan tidak bisa kita milih. Dari ibu yang normal sama ibu yang model kayak Nikita Mirzani. Nah, harusnya seorang Loli itu mempunyai rasa bangga. Ya, rasa yang namanya tahu diri. Bagaimana mamanya itu adalah public figure yang punya tekanan publik begitu besar, tapi harus punya sisi positif. Nah, harusnya Loli ini kalau memang ada sesuatu yang dianggap kurang atas mamanya, itu kan bisa ngomong secara private. Bukan diumbar secara vulgar, bukan diumbar secara arogan ke muka umum, sehingga mendiskredit nama baik mamanya. Nah, kalau saya ada beberapa ya. Pertama, kita mohon dari Polres Jakarta Selatan, karena kasus ini sudah terlalu lama, mohon adanya satu kepastian hukum. Harus berani ditentukan siapa tersangka atas laporan Nikita Mirzani. Jangan didiamin seperti ini, itu satu. Dan yang kedua, kalaupun ada permasalahan Loli kabur dari safe house, itu wajib diselidiki. Siapa orang-orang yang memang mempengaruhi sehingga Loli bisa lolos dari safety house. Dan yang ketiga, terkait kekisruan antara ibu dengan anak, itu biarkanlah domain mereka pribadi, jangan diumbar keluar. Dan yang keempat, permasalahan adanya Nikita dengan Rasman atau Rasman dengan Nikita, masing-masing kan sudah ada porsi, sudah membuat laporan. Nah, ini tolong ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, dalam permasalahan ini, jelas bahwa Nikita itu mempunyai hak otoritas penuh atas anaknya, atas yang namanya Loli. Kalaupun tercetus kata-kata Nikita, silakan diadopsi. Adopsi anak itu nggak gampang. Adopsi anak itu harus melalui satu proses, di mana orang yang akan mengangkat anaknya ini harus mengadakan satu permohonan di depan persidangan, di depan pengadilan, dengan syarat-syarat tertentu. Apakah orang tua yang akan mengadopsi Loli lebih baik dari seorang Nikita? Jadi tidak bisa serta-merta main adopsi. Nah, yang lucunya lagi, kalau memang Loli menunjuk kuasa hukum, entah siapa itu advokat, ya entah siapa itu pengacara, saya ingatkan, Loli itu masih di bawah umur. Otomatis apapun tindak hukumnya itu cacat demi hukum, artinya tidak berlaku. Pasti polisi akan menolak. Nah, jadi kategori-kategori ini jangan lagi ada orang mengintervensi. Kenapa? Biar jelas duduk posisi. Siapa sesungguhnya pelaku yang membuat seorang Loli begitu keras hatinya terhadap mamanya. Karena kalau tidak ada satu kepastian hukum, ini terus digulung sama orang-orang yang memang tidak suka dengan kehidupan Nikita Mirzani dengan Loli. Artinya kalau ini dibiarkan secara pribadi, Loli dengan Nikita, saya yakin Nikita pasti mempunyai kasih. Dan saya yakin sekeras-kerasnya hatinya Loli tidak akan mau menjadi anak durhaka kepada mamanya. Nah, kalau saya ini punya anak, saya juga punya anak gadis. Saya minta untuk Loli, boleh aja menikmati masa remaja, masa muda. Namun jangan salah milih orang-orang yang memang toksik, yang memang orang-orang akan menyeret, ya sekali lagi yang menyeret ke hal-hal negatif. Ingat, anak di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak remaja yang memang ceria, yang memang happy-happy. Tidak kenal dengan yang namanya seks bebas. Apalagi sampai diperlakukan aborsi. Itu sangat-sangat rugi
sebagai seorang anak wanita. Nah, saya minta dengan Lora ataupun Loli, tutup pintu dengan orang-orang yang memang tidak istilahnya mensupport kamu ke hal yang positif. Hanya semacam dipergunakan untuk keuntungan pribadi orang itu atau pribadi yang lainnya. Jadi Loli sadar dan jangan pernah melawan mama kandungmu. Mama kandungmu suka tidak suka adalah Nikita Mirzani.